Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang grup permutasi atau biasa juga disebut dengan grup simetri. Apa itu grup permutasi? Sebuah permutasi dari sebuah himpunan merupakan sebuah fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan A itu sendiri yang satu-satu atau injektif dan onto atau surjektif. Teman-teman masih ingat kan apa yang dinamakan fungsi injektif dan fungsi surjektif? Kita flashback ya. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan fungsi surjektif jika wilayah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Jadi himpunan hasilnya. Selanjutnya, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 elemen A dengan A1 tidak sama dengan A2, dia berlaku F. A1 juga tidak sama dengan F A2. Selanjutnya, yang dinamakan fungsi bijektif jika ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika dan hanya jika dia surjektif sekaligus injektif. Kemudian, permutasi dituliskan dengan notasi matrik 2 baris. Misalkan, saya punya himpunan S yang anggotanya 1, 2, dan 3, maka permutasi dari elemen-elemen S yang pertama adalah dia harus tadi S ke S ya. Jadi 1, 2, 3 himpunan S-nya. Yang pertama permutasinya adalah 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Itu yang pertama. Yang kedua ini 1, 2, 3. Ini 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Dan seterusnya. Sehingga karena S itu anggotanya ada 3, diperoleh permutasi dari elemen-elemen S ada 6 buah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika S suatu himpunan berhingga dengan N elemen, maka banyaknya permutasi tingkat N pada S ada sebanyak N faktorial. Misalkan saya punya S yang anggotanya 1 dan 2. Kalau kita lihat 1, 2, permutasinya bisa kita tuliskan yang pertama 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2. Masih ada lagi? Ada ya. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Jadi jika S anggotanya cuma ada 2, maka banyaknya permutasi hanya ada 2. 2 faktorial sama dengan 2. Ini banyaknya permutasi dari S yang anggotanya terdiri dari 2 elemen. Kemudian kita punya yang namanya permutasi identitas. Permutasi identitas itu adalah pemetaan identitas. Di mana pemetaan identitas itu adalah pemetaan dari himpunan S, dari elemen-elemennya itu masing-masing ke elemen itu sendiri. Contohnya A1 ke A1, A2 ke A2, dan seterusnya sampai AN ke AN. Itu yang dinamakan dengan permutasi identitas. Dan ada pula yang namanya inverse dari suatu permutasi. Ya, inverse dari suatu permutasi itu adalah permutasi juga gitu ya. Jadi,
Misalkan saya punya dia permutasinya F seperti ini. A1 ke B1, A2 ke B2, dan seterusnya AN ke BN. Maka F inverse-nya hanya diperoleh dengan menukar baris. Ya, baris pertama A ditukar ke baris kedua. Begitu ya. Selanjutnya, jika kita mempunyai dua permutasi, misalkan F dan G, yang merupakan tadi ya permutasi dari elemen S, maka untuk komposisi dari dua permutasi itu dilakukan dengan komposisi fungsi yang pernah kita pelajari, komposisi fungsi. Selanjutnya, karena F dan G masing-masing adalah pemetaan bijektif dari S ke S, maka komposisinya juga merupakan pemetaan bijektif. Jadi, komposisi dua permutasi dari S adalah suatu permutasi dari S pula. Kemudian kita lihat, misalkan saya punya S di sini, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka komposisi salah satu permutasi dari F, saya misalkan dia F, contohnya ini 1 ke 3, dipetakan ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, dan dia 6 ke 1, gitu ya. Maka kita tulis seperti ini, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 1, dan masih ada yang ini ya. Kita tuliskan di sebelah sini 25, 5, 2. Oke, ini ada dua orbit. Yang pertama orbit yang ini orbit yang kedua. Kita lihat tadi 1, 3, 3, 4, 4, 6. Berarti orbit-orbitnya 1 ke 3, nih, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1. Yang kedua adalah 25, 5, 2. Ini ya, ini orbit pertama dan ini adalah orbit kedua. Oke, jadi nanti F itu, permutasi F itu tadi dapat dituliskan dengan berbagai cara, tapi asalkan urutannya tetap ya sesuai dengan orbitnya tadi ya. Yang pertama misalkan 1, 3, 4, 6 di sini. Maka boleh diputar-putar asalkan urutannya tetap 1, 3, 4, 6, 6, 1 gitu ya. Jadi 3, 4, 6, 1 atau 6, 1, 3, 4. Itu boleh dibolak-balik. Atau misalkan 4, 6, 1, 3 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua karena ada 2 bisa 25, 5, 2 gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini cara menuliskan suatu permutasi dalam bentuk sikel namanya ya. Oke. Oleh karena itu untuk yang permutasi dari elemen S tadi ya elemen S kan anggotanya 1, 2, 3 begini. Nah, ini kita lihat yang pertama dia identitas 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Karena dia identitas cukup dituliskan sebagai 1 seperti ini. Yang selanjutnya 1 ke 2, 2 ke 1. Ya, ini satu sikel, ini sikel kedua. Berarti 1, 2 di sini 3-nya karena 3 ke 3 sendiri itu tidak perlu ditulis sehingga cukup ditulis 1, 2. Yang ini juga sama, ini kan satu sikel sendiri nih, 1, 3, 3 ke 1. Ini 2 ke 2, nggak perlu ditulis, berarti tulisnya cukup 1, 3. Yang ini juga sama, ini sikel sendiri, ini sikel sendiri. 2 ke 3, 3 ke 2, 2, 3. Yang ini sama, 1, 2, begini, 2 ke 3, 3 ke 1. Sehingga penulisannya 1, 2, 3. Yang ini 3 ke
ke 1 ke 3, 3 ke 2, nah ini 2-nya baru ke 1, berarti 1, 3, 2. Baik, tadi ada istilah-istilah ya, bahwa setiap orbit dari F tadi disebut sikel dari F. Yang kedua, banyak elemen pada suatu sikel disebut panjang sikel. Misalkan kita tadi punya 1, 3, 4, 6. Ini orbitnya. Nah, berarti panjang sikelnya ada 4 ini. Panjang sikelnya karena elemennya ada 4. Kemudian, suatu permutasi yang hanya terdiri dari satu sikel disebut permutasi siklik. Oke, kemudian ada juga yang dinamakan sikel yang saling asing, yaitu sikel yang tidak mempunyai elemen persekutuan. Di sini saya punya contoh 1432 dan 675. Nggak ada elemen yang bersekutu, berarti dikatakan sikelnya saling asing. Kebalikannya, jika ada elemen yang bersekutu dikatakan dia sikel yang tidak saling asing. Contohnya 356, 42, 35. Ini ya, ada 3 dan 5 yang bersekutu. Jadi kedua sikel tersebut dikatakan tidak saling asing. Oke, selanjutnya saya juga punya contoh tentang komposisi dua permutasi. Misalnya, saya punya himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan misalkan F dan G itu adalah permutasi dari himpunan S itu ke S sendiri. Itu ya, ini F-nya, ini G-nya. Kemudian kita akan mengkomposisikan F dengan G. Kita cari FOG gitu ya. Nanti kita tuliskan di sini seperti pada umumnya kita tuliskan ini adalah F komposisi G gini ya. Nah, kita cari F bundaran G-nya karena anggotanya ada 1, 2, 3, 4, maka kita juga harus mengkomposisikan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti pada umumnya, F bundaran G1 artinya G1 dulu yang dicari. G1 berarti peta dari 1 di G. 1 itu petanya adalah 2, berarti ini diganti 2. Selanjutnya kita cari F2. 2 itu dipetakan ke 4. Nah, kemudian F bundaran G2, kita cari G2, 2 di sini ke 4. Kita cari F4. Ini F4 sama dengan 2. F bundaran G3. G3, 3 ke 3. Berarti 3. F3, 3, 1. 1. Kemudian F komposisi G4, 4 ya. 4-nya G4 sama dengan 1. F1-nya sama dengan 3. Jadi komposisi F dengan G 1, 2, 3, 4 hasilnya 1 ke 4. Ini ya, 2, 2, 3 ke 1, 4 ke 3. Nah, bentuk komposisi F dan G itu tadi ya bisa ditulis pula dalam bentuk sikel-sikelnya tadi. Berarti kalau misalkan tadi F-nya ini, G-nya ini, berarti kita punya kan di sini 1, 3, 3, 1. Berarti sikel pertama 1, 3. Yang kedua 2, 4, 4, 2. Berarti 2, 4. Yang G juga sama. Ini 1, 2, 2, 4. Ini 4-nya ke 1. 1, 1, 2, 4. 3-nya nggak usah ditulis. Hasilnya ini. Berarti ini bisa ditulis 1 ke 4, 4 ke
3, 3-nya ke 1, berarti 1, 4, 3. Ini 2, kedua tidak perlu ditulis, hasilnya adalah ini. Nah, nanti silahkan dicoba dengan cara yang sama, mestinya akan ketemu bahwa G komposisi F hasilnya adalah ini. Nah, ini juga bisa ditulis dalam dicoba ya. Kemudian sebagai bahan latihan, teman-teman juga diminta untuk menuliskan permutasi ya, tadi udah belajar dalam bentuk sikel. Yang pertama ini, kemudian yang kedua juga masih sama, dituliskan sikel. Yang ketiga itu komposisi. Ini. Selanjutnya, yang keempat ini sama. Kita sebetulnya akan mencari ini ya, komposisi dari permutasi di S3. S3 tadi kita tahu bahwa ada 6 ya permutasinya ini. Masing-masing kita tulis di ini sebagai kolomnya dan ini sebagai barisnya. Kemudian kita komposisikan 1 ke 1 berarti 1. Nah, nanti teman-teman silahkan dilengkapi tabelnya sebagai bahan latihan. Itu saja ya untuk penjelasan dan latihan grup permutasi bagian pertama.